Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti dengan NIM 10584111121 dari kelas MD Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final sistem keamanan komputer, di mana di dalam tugas final ini itu tentang kebocoran data. Berikut ini penjelasan tentang kebocoran data. Kebocoran data dalam keamanan komputer terjadi ketika informasi sensitif diakses atau diungkapkan oleh pihak yang tidak berwenang. Penyebabnya bisa beragam, termasuk serangan cyber, kelemahan perangkat lunak, kesalahan manusia, ancaman dari orang dalam, pencurian perangkat fisik, dan serangan jaringan. Selanjutnya, contoh kebocoran data pada aplikasi Facebook. Di sini saya menggunakan website socialware.io untuk mendeteksi kebocoran data pada aplikasi Facebook. Di sini kebocoran data pada aplikasi Facebook cukup banyak. Pertama, employee credential leak terdapat 28.393 kebocoran kredensial karyawan atau pengguna yang menunjukkan bahwa informasi login karyawan atau pengguna Facebook telah bocor. Kedua, Stealer logs for sale and Stealer logs. Ditemukan 1.215.805 catatan pencurian yang dijual di web serta 500 catatan pencurian yang tidak dijual tetapi tetap terekspos. Dan yang ketiga itu dark web and hacker channel mentions. Ada 9.463 penyebutan terkait Facebook di saluran otoritas dari dark web yang menunjukkan perhatian signifikan dari komunitas otoritas. Selanjutnya yaitu tentang dampak kerusakan jenis malware. Di sini ada 7 jenis malware. Jadi yang pertama itu spyware. Spyware ini yaitu memata-matai aktivitas pengguna, mencuri informasi pribadi seperti kata sandi dan data kartu kredit. Nah, ini akan mengakibatkan pelanggaran privasi dan potensi pencurian identitas. Nah, kedua itu jenis malware adware. Nah, di adware menampilkan iklan yang tidak diinginkan, memperlambat kinerja sistem, dan dapat mengarahkan pengguna ke situs web berbahaya. Dan yang ketiga itu jenis malware seperti worms. Worms ini menyebar secara otomatis melalui jaringan, menyebabkan overload pada jaringan, memperlambat kinerja sistem, dan memungkinkan akses tidak sah ke sistem yang terinfeksi. Dan yang keempat, ransomware. Ransomware ini tanda tangan digital adalah cara yang aman dan sah untuk mengenkripsi data pengguna dan menuntut tebusan untuk mendekripsinya. Dapat menyebabkan kehilangan data penting dan biaya finansial untuk pembayaran tebusan untuk mengidentifikasi pengguna dan mengamankan data. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu Trojan Horse. Yang Trojan Horse itu dampaknya dapat menyamar sebagai perangkat lunak yang sah, membuka pintu belakang atau backdoor untuk akses tidak sah, mencuri data, dan memungkinkan pengendalian jarak jauh. Nah, yang keenam yaitu Rocket. Rocket ini menyembunyikan aktivitas berbahaya dengan menginfeksi sistem pada tingkat root
memungkinkan otoritas untuk mengendalikan sistem tanpa terdeteksi dan menyebabkan kerusakan serius pada keamanan sistem. Nah, virus itu yang terakhir virus menginfeksi dan merusak file, memperlambat sistem dan menyebar ke komputer lain, dapat menyebabkan kehilangan data dan gangguan operasional. Selanjutnya, kerusakan DDoS. Nah, kerusakan DDoS ini ada kerusakan yang diakibatkan serangan DDoS. Nah, di sini ada 4 kerusakan yang diakibatkan oleh DDoS. Nah, pertama itu downtime. Layanan atau situs web menjadi tidak dapat diakses, mengakibatkan pengguna pada operasional bisnis dan kehilangan pendapatan. Nah, yang kedua, akibat dari serangan DDoS ini, kehilangan reputasi. Pelanggan yang tidak sah dapat mengakses layanan, mungkin kehilangan kepercayaan, mengakibatkan kerusakan reputasi jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu biaya perbaikan, memerlukan sumber daya teknis dan finansial yang signifikan untuk memulihkan layanan dan memperkuat infrastruktur. Nah, gangguan layanan pelanggan. Terakhir, gangguan layanan pelanggan itu pengguna yang terpengaruh mungkin menghubungi dukungan pelanggan, menambah beban kerja pada tim dukungan. Nah, selanjutnya itu kerusakan yang diakibatkan oleh botnet. Nah, botnet ini yang pertama itu serangan akan bersifat pada serangan DDoS yang menggunakan perangkat yang terinfeksi untuk meluncurkan serangan yang membuat layanan atau situs web tidak dapat diakses. Nah, kerusakan botnet yang kedua, kerusakan serangan botnet yang kedua itu pencurian data, di mana mengambil informasi sensitif dari pengguna dari perangkat yang terinfeksi seperti login, data keuangan, dan informasi pribadi, iklan trafik yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kerusakan yang diakibatkan oleh serangan botnet ini itu yaitu pengiriman spam. Nah, menggunakan perangkat yang terinfeksi untuk mengirim email spam dalam jumlah besar merusak reputasi domain. Nah, yang terakhir yaitu penurunan kinerja perangkat. Menggunakan sumber daya perangkat yang terinfeksi menyebabkan perangkat menjadi lambat dan tidak responsif. Baik, itulah tadi presentasi tentang tugas final sistem keamanan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.